Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Puri Pramudiani dan teman-teman. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang macam-macam gaya belajar peserta didik, belajar dan pembelajaran. Perkenalkan kelompok 6. Yang pertama itu ada Putri Yulia Citra Alaena. Yang kedua ada Denanda Apriliani Toku. Yang ketiga ada Dean Nur Eliza. Yang keempat ada Zakia Khairunisa. Yang kelima ada Vidya Rindanisa. Yang keenam ada saya sendiri, Retno Fadila Pratiwi. Yang ketujuh ada Muhammad Imam Isyarki yang sedang berhalangan hadir karena sakit. Next. Selanjutnya ada pertama pengertian gaya belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap sedang belajar adalah menuntut ilmu. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses aktif untuk menuju satu arah tertentu yang dapat meningkatkan perbuatan, kemampuan, atau pengertian baru. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Sedangkan menurut Adiwe Gunawan, pengertian gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Dari pengertian gaya belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi dalam proses belajar. Selanjutnya dibaca oleh Denanda. B. Macam-macam gaya peserta didik. 1. Gaya menurut Bobby De Porter bersama Michael Hernacki di dalam bukunya Quantum Learning. Gaya belajar ada 3 karakteristik, yaitu A. Visual atau belajar dengan cara melihat. Ciri-ciri gaya belajar visual, pertama mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang kedua, bicara agak cepat dan pembaca cepat. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. B. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan media multimedia, contohnya seperti komputer dan video. Yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Selanjutnya ada kelebihan gaya belajar visual atau visual learners. Antara lain yang pertama dapat mengingat detail dan warna dengan baik. Yang kedua mampu membaca, mengeja, dan pelajaran dengan baik. Yang ketiga sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, tetapi seringkali lupa dengan nama orang tersebut. Yang keempat, sangat menghafal dan memahami suatu informasi. Biasa mereka memvisualisasikan gambar dalam pikirannya. Yang kelima, ketika memecahkan masalah, cara yang dilakukan oleh anak visual adalah dengan membaca informasi serta membuat daftar mengenai masalah atau hambatan apa saja yang dihadapi. Kelemahannya, yang pertama, susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut, dan banyak gangguan. Yang kedua, siswa memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau grafik. Yang ketiga, terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan yang tidak menarik atau justru jelek. Selanjutnya itu ada B, auditori atau belajar dengan cara mendengar. Ciri-ciri gaya belajar auditori yang pertama itu ada saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Yang kedua itu ada penampilan rapi dan mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga itu ada belajar dengan mendengarkan dan mengingatkan apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang keempat itu ada
senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Yang pertama ada ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua ada dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga ada gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat ada diskusi ide dengan anak secara verbal. Yang kelima itu ada biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Kelebihan dari gaya belajar auditori. Yang pertama itu, jika melakukan presentasi, suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Yang kedua, dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki tata bahasa yang baik dan senang bicara. Yang keempat, dengan mudah menghafalkan nama orang lain. Yang kelima, jika melakukan pembicaraan di depan banyak orang, dapat melakukan dengan mudah dan berbicara iramanya memiliki pola. Kelemahannya yaitu, yang pertama, tidak membaca dengan baik dan mudah terganggu dengan keributan. Yang kedua, susah mengingat sesuatu jika membaca tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, susah untuk membuat karangan. Yang keempat, susah diam dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. C. Kinestik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Ciri-ciri gaya belajar kinestik. Yang pertama, berbicara perlahan dan penampilan rapi. Yang kedua, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang ketiga, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca dan menyukai permainan yang menyibukkan. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda. Gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang kelima, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan. Yang keenam, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra. Selanjutnya ada kelebihan dari gaya belajar kinestik. Yang pertama, umumnya memiliki penampilan yang rapi. Yang kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Yang ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Yang keempat, kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Kelemahannya itu mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Yang kedua, kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Yang ketiga, jika membaca menggunakan jari telunjuk. Yang keempat, kurang menguasai dalam bidang geografi. Kedua, gaya belajar menurut David Kolb, gaya belajar siswa ke dalam 4 kecenderungan utama, yaitu A. Kecenderungan perasaan atau feeling, concrete experience. B. Kecenderungan pemikiran atau thinking, abstract conceptualization. C. Kecenderungan pengamatan atau watching, reflective observation. D. Kecenderungan tindakan atau doing, active experimentation. Yang keempat, 4 gaya belajar yang telah diklasifikasikannya. Yang pertama ada diverger, yang kedua ada asimilator, yang ketiga ada converger, yang keempat ada gaya akomodator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Yang ketiga ada gaya belajar menurut Dave Meir dalam bukunya The Accelerate Learning. Yang pertama, belajar atau somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh sama dengan soma.
seperti dalam psikosomatis. Jadi belajar somatis berarti belajar dengan indera peraba, kinestetis, praktis, melibatkan fisik, menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Yang kedua ada belajar auditori, cara belajar yang menggunakan pendengaran. Belajar auditori merupakan cara belajar standar bagi semua masyarakat sejak adanya manusia. Telinga terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori. Bahkan tanpa disadari, seseorang mampu membuat beberapa area penting di dalam otak menjadi aktif. Yang ketiga, belajar visual. Perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Setiap orang, atau terutama pembelajar visual, lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seseorang penceramah atau sebuah buku atau program komputer, dan lain-lain. Pembelajar visual belajar paling baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata. Yang keempat, belajar intelektual, yaitu bagian dari merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Intelektual atau menurut Dave Meyer adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana yang digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Ia menghubungkan pengalaman mental, fisik, emosional, dan intuitif tubuh untuk membuat makanan baru bagi dirinya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Selanjutnya itu ada gaya belajar menurut Deepak Ignas. Berikut 7 gaya belajar efektif, yaitu yang pertama ada bermain dengan kata, yang kedua ada bermain dengan pertanyaan, yang ketiga itu ada bermain dengan gambar, yang keempat ada bermain dengan musik, yang kelima bermain dengan bergerak, yang keenam bermain dengan bersosialisasi, dan yang terakhir ada bermain dengan kesendirian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vidya. Selanjutnya ada belajar read write. Gaya belajar yang menekankan pada aspek mendengar. Terdapat juga gaya belajar yang lebih banyak aspek menulis dan membaca. Ada yang memiliki gaya seperti ini akan lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan cara menulis dan membaca. Adapun strategi belajar untuk gaya belajar tipe read write antara lain, yang pertama itu tuliskan kata-kata secara berulang-ulang. Yang kedua, baca catatan Anda dengan sunyi secara berkali-kali. Yang ketiga, tulis kembali ide atau informasi dengan kalimat yang berbeda. Dan yang terakhir, terjemahkan semua diagram gambar dan sebagainya ke dalam kata-kata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. Gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global ini memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global. Yang pertama, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang keempat, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Anak dengan gaya belajar global ini biasanya kurang rapi, meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Dalam melakukan suatu hal, seringkali berserakan dan barang-barangnya tidak rapi. Selanjutnya dibacakan oleh Citra. 7. Gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Yang kedua, berpikir secara logika. Yang ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Keempat, cara belajar konsisten dalam menetapkan. Lalu, anak dengan gaya belajar analitik memiliki sesuatu berdasarkan fakta-fakta. Namun, seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan.
berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Baik, sesi tanya jawab pertama oleh Dea. Silakan Dea. Iya, baik. Aku mau nanya ke Dinar. Dinar ada? Ada Dea. Oh iya. Pertanyaannya, faktor-faktor lingkungan apa aja sih yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa menurut Dinar? Terus coba beri penjelasannya secara singkat, boleh? Gimana, Dinar? Ya, langsung saya jawab aja ya. Menurut saya, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa itu contohnya seperti suara. Nah, pastinya setiap siswa mempunyai reaksi yang berbeda-beda mengenai terhadap suara di lingkungannya itu. Seperti biasanya siswa itu belajar lebih menyukai dengan sambil mendengarkan musik maupun belajar di lingkungan yang ramai maupun yang tempat sepi. Terus selanjutnya faktor lingkungannya terhadap pencahayaan ruangan ya. Menurut saya itu kalau siswa belajar dalam lingkungan gelap pastinya akan terganggu dalam proses pembelajaran. Maka dari itu faktor pencahayaan ini lebih terpengaruh untuk konsentrasi belajar siswa gitu. Selanjutnya adalah suhu ruangan atau temperatur. Menurut saya setiap siswa mempunyai selera yang berbeda-beda mengenai suhu ruangan ya. Ada tempat yang sejuk, ada yang tempat yang hangat yang disukai oleh siswa. Selanjutnya ada desain belajar. Nah, desain belajar ini ada yang siswa lebih menyukai di tempat yang lengkap dengan alat-alatnya. Mungkin itu aja deh dari saya. Oke, cukup. Baik, terima kasih Dinar. Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Denanda. Silakan Denanda. Terima kasih Retno. Saya akan bertanya kepada Diva. Diva ada orangnya? Ada dengannya. Ya. Diva, aku mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar read write dan berikan contohnya? Jelas nggak Diva suaranya? Iya. Jadi read write itu kayak membaca dan menulis. Siswa itu jadi lebih mudah paham jika apa yang dia baca mereka tulis kembali, mereka tulis secara berulang-ulang. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada mau ulangan, kalau ada tes, mereka membaca catatan mereka, membaca kembali catatan yang udah mereka catat. Nah, dengan begitu mereka dapat mudah memahami suatu pelajaran. Contohnya itu kayak misalkan siswa lebih mampu memproses informasi yang tertulis lalu membacanya secara berulang-ulang. Jadi mereka memahami dengan cara membacanya secara berulang-ulang. Jadi mereka lebih paham kalau misalkan mereka membaca lalu mereka catat gitu. Jadi siswa akan lebih mengerti kalau misalkan mereka punya catatan gitu ya Diva untuk belajarnya. Iya betul. Terima kasih ya Diva. Teman-teman kalau ada yang ingin menambahkan boleh ya. Mau menambahkan dong Denanda. Mungkin pembelajaran tersebut itu mirip-mirip kayak yang tadi Emira bilang ya. Kan kata Emira, dia kalau belajar cuma denger itu kurang efektif. Nah dia tuh harus kayak baca habis itu ditulis lagi. Ini mungkin contoh nyatanya Emira gitu Denanda. Mungkin bisa ditanya ke Emira gimana cara belajarnya. Ini nanya ke aku nih. Kalau dari yang tadi aku bilang itu, jadi kita kayak ngedengerin dulu, terus habis itu apa yang kita dengerin kita tulis, habis kita tulis baru kita baca lagi. Kalau aku cara belajarnya kayak gitu.
Terus itu Emira pakai cara belajar itu atau emang Emira ngerasanya kayak gitu aja? Sebelumnya udah tahu atau gimana? Enggak, aku emang cara belajarnya kayak gitu. Jadi Oke, baik. Terima kasih Emira. Mungkin bisa dilanjut moderator. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Zakia, dipersilakan Zakia. Baik, saya akan menanya ke Faidur. Ada nggak Faidur? Ya, ada. Saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan gaya belajar dan sebutkan macam-macam gaya belajar tersebut. Jelas nggak? Ya, jelas. Menurut yang saya sudah baca di PPT, gaya belajar yaitu cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi menggunakan rangsangannya dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi pada proses pembelajaran. Macam yang ada gaya pembelajar visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat. Terus ada gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan cara lebih baik dengan tadi belajar auditori itu dengan cara mendengarkan. Lalu ada gaya belajar red white, yaitu gaya belajar yang lebih banyak dalam aspek membaca dan menulis. Lalu ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melibatkan banyak gerak. Lalu ada gaya belajar global, yaitu gaya belajar dengan kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Lalu ada gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar ini memandang sesuatu dengan menganalisisnya terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Jadi itu saja dari saya. Oke, terima kasih Faidur. Iya, sama. Oh, ada teman-teman ada yang ingin menambahkan dan menyanggah? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya pertanyaan dari Vidya. Silakan Vidya. Baik, terima kasih. Saya mau ke Yuliana, apa ada Bang? Iya, Vidya ada. Oke. Sebagai calon guru, bagaimana cara menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda dalam proses pembelajaran? Apa sudah cukup jelas, Yuli? Iya, sudah jelas. Jadi intinya bagaimana cara menghadapi siswa yang gaya belajarnya berbeda gitu ya? Iya. Oke. Kalau menurut saya gitu ya, yang nanti ketika akan menjadi calon guru itu pastinya di setiap kelas, di setiap manapun, bahkan di sini aja kita pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalkan saya Yuli ini, saya punya gaya belajar tuh sukanya melihat video gitu, menonton, mendengarkan. Tapi sedangkan Vidya gaya belajarnya itu dengan membaca. Jadi kalau nantinya sebagai calon guru kita harus paham dan harus tahu gitu siswa-siswa ini tuh gaya belajarnya seperti apa sih. Nah, nanti kita terapkan, kita implementasikan pas pembelajaran itu, kita cakup semuanya, kita satukan. Mungkin sebagai contohnya tuh misalkan di awal pembelajaran kita sapa anak-anaknya, apa kabar semuanya gitu, apa udah makan, kayak gitu-gitu. Terus pas saat pembelajaran mungkin kita awali dengan pembelajaran video. Nah, pembelajaran video ini kan gaya belajar melalui audio visual dan ada musik-musiknya juga, dan anak-anak itu kan emang tertarik dengan gambar-gambar atau animasi yang berwarna. Tapi balik lagi, anak-anak itu cepat bosan. Nah, di sini kita bisa memakai berbagai gaya belajar. Misalkan videonya kita stop dulu, nanti setelah itu kita yang ngomong, kita jelasin lagi.
Jadi di video ini seperti ini. Terus kita interaksi juga ke siswanya. Gimana misalkan Vidya, apakah sudah paham gitu. Terus kita setel lagi. Pokoknya berulang seperti itu dan diakhiri dengan permainan agar siswanya itu merasa, oh ternyata belajar ini seru ya, nggak gini-gini aja, nggak monoton kayak gitu sih dari Vidya, dari aku. Oke, terima kasih Yuli, jawabannya sangat memuaskan. Ya, sama-sama. Silakan Retno, bisa dilanjutkan. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menyangga, dipersilakan. Ya, izin menambahkan Retno. Ya, Irbi, silakan. Saya setuju dengan pendapat Yuli. Saya cuma nambahin dikit karena emang setiap guru kan harus paham ya, harus kenal setiap siswanya, dia bisa belajarnya, bisa pahamnya itu dengan cara yang seperti apa. Makanya kan butuh variasi baik dalam media, metode atau strategi yang diberikan oleh guru. Kemudian kalau emang misalnya anak-anaknya bosan, itu bisa dikasih dikasih waktu istirahat dulu gitu, biar dia menyegarkan pikirannya dulu, biar dia bisa fokus lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Irbi. Baik, pertanyaan selanjutnya oleh Citra. Silakan Citra. Anissa ada nggak ya di sini? Ada, Citra. Pertanyaannya, menurut kamu gaya belajar apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di PPT tersebut dan contoh nyatanya seperti apa? Terima kasih Kansa. Kalau saya pribadi, gaya belajar menurut saya bisa belajar dengan hampir semua gaya belajar yang ada di PPT. Cuman saya lebih condong pada gaya belajar auditori karena mungkin saya dan kebanyakan orang kalau belajar itu lebih nyaman dalam keadaan hening dan mungkin gampang ke distract kalau misalkan ada keributan, adanya suasana keributan. Jadi saya itu lebih suka gaya belajar auditori gitu, Citra. Oke, baik, terima kasih Kansa. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari saya sendiri. Apakah di sini ada Anissa? Ada. Baik Anissa, pertanyaannya, menurut Anissa sebagai calon guru, gaya belajar seperti apa yang cocok di masa pandemi seperti ini? Sudah jelas? Sudah. Jawab ya. Gaya belajar merupakan cara belajar melalui sikap untuk menangkap informasi atau materi dalam proses pembelajaran. Nah, setiap individu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Baik itu gaya belajar visual, auditori, dan lain-lain. Menurut saya, gaya belajar visual atau auditori ini sama-sama bisa disesuaikan dengan menerapkan strategi yang mempermudah siswa dalam belajar. Seperti memberikan video pembelajaran yang menarik, akan membuat anak dengan gaya belajar visual ini sangat tertarik karena mereka menyerap informasi dari penglihatan. Hal ini akan meningkatkan konsentrasi dalam dirinya. Dan video pembelajaran ini juga cocok untuk anak dengan gaya belajar auditori. Karena mereka dapat menyerap atau mengingat melalui pendengaran, di mana video pembelajaran ini juga terdapat audio atau musik yang menarik kan. Kemudian juga guru dapat mengajak anak-anak tersebut untuk berdiskusi bersama-sama. Jadi menurut saya gaya belajar visual atau auditori sama-sama dapat diterapkan dalam masa pandemi ini. Yang paling penting adalah strategi guru untuk memikat siswanya agar lebih senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga siswa tidak merasa bosan dan mudah memahami materi tersebut. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Anissa. Dari teman-teman, ada yang ingin menyangga atau menambahkan, dipersilakan ya. Baik, kalau tidak ada, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Kak Isyarki yang dibacakan oleh Zakia. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Isyarki. Di sini ada Meli.
Iya, ada. Dengeran nggak? Dengeran kok. Apa yang kamu ketahui tentang gaya analitik dan berikan contohnya? Jelas nggak, Meli? Iya jelas. Menurut saya itu gaya belajar analitik itu kan kemampuan dalam memandang sesuatu ya. Cenderung dia tuh siswanya kayak fokus satu tugas gitu. Nah, kalau contohnya itu misalnya ada siswa tersebut tuh lagi mengerjakan tugas. Nah, tugasnya itu ada 2. Dia itu lebih fokusnya ke satu tugas dulu. Nah, tidak langsung ke tugas berikutnya. Jadi tugas yang belum selesai gitu, jadi tugas 1 dulu diselesain dulu, habis itu baru tugas kedua. Itu ya. Oke, makasih Meli. Oke, baiklah teman-teman, karena sesi diskusi tanya jawabnya sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan diskusi hari ini. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses gaya belajar. Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.